Halo para pendengar dan penonton YouTube. Saya adalah Dr. Samuel Hart, seorang ahli gizi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perawatan kesehatan, khususnya untuk lansia. Hari ini saya sangat antusias untuk berbagi tentang kebiasaan pagi yang sederhana namun efektif untuk memulihkan energi, meningkatkan kekuatan otot, dan memperbaiki kesehatan keseluruhan bagi lansia, terutama mereka yang sering merasa lelah atau kehilangan kekuatan otot saat memasuki usia di atas 60 tahun. Tubuh mengalami banyak perubahan alami, otot melemah, sistem pencernaan kurang optimal, dan perasaan lelah lebih sering muncul. Gejala-gejala ini tidak hanya memengaruhi fisik tetapi juga mental dan kualitas hidup. Kabar baiknya, kebiasaan pagi yang ilmiah dimulai dengan makan buah saat perut kosong dan diikuti sarapan seimbang dapat membantu lansia mendapatkan kembali kekuatan, memperbaiki pencernaan, dan hidup lebih sehat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengapa makan sejenis buah saat perut kosong di pagi hari adalah obat alami untuk memulihkan energi dan kekuatan otot. Membimbing cara menggabungkan buah dengan sarapan seimbang, meliputi protein, karbohidrat kompleks, dan air hangat. Berbagi kisah nyata dari pasien di Indonesia sebagai ilustrasi penerapan kebiasaan ini, memberikan rekomendasi pemantauan personalisasi agar pola makan sesuai dengan individu, terutama dalam program komunitas NGO. Mari kita pelajari bagaimana kebiasaan pagi sederhana bisa menjadi kunci untuk hidup sehat dan penuh energi di usia senja. Bagian 2. Memahami tantangan kesehatan lansia 2,1 Perubahan fisiologis pada lansia saat memasuki usia di atas 60 tahun. Tubuh mengalami berbagai perubahan alami, khususnya berdampak pada kekuatan otot dan tingkat energi, penurunan massa otot sarkopenia. Pada pria, kadar testosteron turun. Pada wanita, ada ketidakseimbangan hormon, mengakibatkan kehilangan massa otot, menurunnya kekuatan dan kemampuan bergerak. Berdasarkan penelitian Universitas Kedokteran Indonesia, sekitar 25-35% lansia mengalami sarkopenia yang mengganggu aktivitas sehari-hari seperti berjalan, mengangkat barang, atau bangun dari kursi. Kelelahan dan rendah energi, kualitas tidur buruk, kurang nutrisi, dan metabolisme menurun menyebabkan lansia sering merasa lelah, terutama di pagi hari. Masalah pencernaan, peristaltik usus melemah, sehingga sering mengalami sembelit, kembung, atau susah cerna. Kondisi ini umum karena penurunan sekresi enzim pencernaan dan kurang aktivitas fisik. Resiko penyakit kronis, diabetes tipe 2, penyakit jantung, gangguan kolesterol, dan osteoporosis adalah masalah umum, menuntut perencanaan. Nutrisi yang hati-hati. Penyerapan nutrisi menurun, pencernaan lansia kurang efektif menyerap protein, vitamin, dan mineral, sehingga risiko malnutrisi meningkat. Kebiasaan pagi yang tepat dimulai dari buah saat perut kosong dan dilanjutkan dengan sarapan seimbang dapat membantu. Manfaat penjelasan memulihkan energi. Buah kaya karbohidrat alami memberikan energi cepat dan berkelanjutan, mencegah kehilangan otot. Protein dari telur, yogurt, atau tahu menjaga massa otot, memperbaiki pencernaan. Serat dari buah dan oatmeal meningkatkan peristaltik usus, mengurangi sembelit, mendukung kesehatan umum. Sarapan seimbang menstabilkan gula darah, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan sirkulasi. 2,2 Pentingnya makan buah saat perut kosong. Video ini menekankan bahwa makan buah saat perut kosong adalah obat alami yang membantu lansia memulihkan energi dan kekuatan otot. Apa alasannya? Memberi energi cepat. Buah mengandung gula alami, fruktosa, dan karbohidrat mudah cerna, sehingga membantu tubuh memulai hari lebih ringan tanpa memberi beban ke pencernaan. Serat memperbaiki pencernaan. Serat merangsang usus, melunakkan tinja, dan mencegah sembelit. Masalah umum bagi lansia. Vitamin dan mineral. Buah seperti pisang potasium, pepaya vitamin C, apel antioksidan, dan pil serat mendukung kesehatan jantung, tulang, dan sistem imun. Penyerapan optimal saat perut kosong. Nutrisi buah khususnya vitamin C larut air diserap lebih efisien. Peringatan penting, jangan makan lebih dari 1 buah,
Terlalu banyak buah bisa menyebabkan kembung atau lonjakan gula darah terutama pada penderita diabetes. Buah 100-150 gram sudah cukup. Hindari makan buah usai makan utama. Dapat memperlambat pencernaan dan menyebabkan kembung, terutama bagi lansia dengan sistem pencernaan sensitif. Waktu ideal, konsumsi buah 15-30 menit sebelum sarapan agar penyerapan terbaik dan mencegah gangguan pencernaan. Bagian 3, peran sarapan seimbang setelah buah. Sarapan seimbang dengan protein, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat merupakan langkah penting untuk menjaga energi dan kesehatan. Protein dari telur, yogurt tanpa gula, atau tahu menyediakan asam amino esensial, mencegah sarkopenia, dan memberi rasa kenyang. Karbohidrat kompleks, oatmeal atau roti gandum memberi energi stabil dan membantu mengatur gula darah. Lemak sehat, alpukat thiazide atau minyak zaitun membantu absorpsi vitamin dan menjaga kesehatan jantung. Air hangat, 250-300 ml hangat sebelum atau sesudah sarapan merangsang pencernaan dan metabolisme. Sebuah penelitian dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Indonesia, menunjukkan lansia yang menggabungkan konsumsi buah saat perut kosong dan sarapan seimbang mengalami penurunan risiko sembelit sebesar 30% dan peningkatan kekuatan otot yang signifikan dibanding yang melewatkan sarapan. Bagian 3, panduan praktik. Kebiasaan pagi 3,1 langkah 1, makan 1 buah saat perut kosong. Manfaat: cepat pulihkan energi. Pisang memberikan 422 mg kalium dan 22 gram karbohidrat. Dorong pencernaan. Pepaya mengandung enzim papain. Apel dan pir menyumbang 45 gram serat per buah. Antioksidan: apel mengandung quercetin, pepaya dan pir kaya vitamin C. Cara praktis: pilih buah segar 100-150 gram, pisang kecil 120 gram, setengah pepaya 150 gram, apel kecil 100 gram, atau pir 120 gram. Konsumsi saat perut kosong, 15-30 menit sebelum sarapan, cuci bersih, kupas jika diperlukan, dan makan perlahan. Catatan khusus, untuk penderita diabetes, pilih apel atau pir indeks glikemik rendah. Jangan tambah gula madu. Hindari buah kalengan dengan gula tambahan. 3. Langkah 2, sarapan seimbang. Komponen utama, protein, telur rebus 7-10 menit, 1-2 butir, 6-7 gram protein per butir. Yogurt tanpa gula 100-150 gram, 10-15 gram protein dan probiotik. Tahu kukus 100 gram, 8-10 gram protein, cocok untuk yang tidak makan telur atau kolesterol tinggi. Karbohidrat kompleks, oatmeal 30-40 gram, 4 gram serat dan karbohidrat kompleks, roti gandum utuh 1-2 irisan, sumber serat, energi stabil. Lemak sehat, alpukat buah 30-50 gram, lemak tak jenuh, chia seed 1-2 SDT, omega 3 dan serat. Air hangat, 250-300 ml hangat 40-50 derajat sebelum atau setelah sarapan. Bisa tambahkan perasan jeruk lemon bila tidak ada kondisi lambung sensitif. Contoh menu. Langkah 1, 1 apel kecil 100 gram. Langkah 2, 30 gram oatmeal dimasak dengan 200 ml susu kedelai tanpa gula tambah 1 telur rebus tambah alpukat tambah 250 ml air hangat. Catatan penting, batasi kuning telur 2-3 per minggu bagi yang memiliki kolesterol tinggi. Hindari makanan olahan seperti sosis, kue manis, atau jus kemasan. Untuk penderita gastritis, hindari lemon dan ganti telur dengan tahu. 3,3 timeline waktu konsumsi yang tepat untuk hasil optimal dan mencegah gangguan pencernaan. Ikuti urutan, segera setelah bangun. Minum air hangat 250 ml. 15-30 menit kemudian, makan 1 buah saat perut kosong. 30 menit setelah buah, sarapan seimbang. Contoh jadwal, 6.30 menit minum 250 ml air hangat, 6.45 menit makan 1 pisang kecil, 7.15 menit sarapan, 30 gram oatmeal tambah 100 gram yogurt tambah 1 telur rebus tambah alpukat. Bagian 4, kisah nyata dari pasien di Indonesia. 4. 1 pasien Satuni, Sari 68 tahun, Jakarta. Masalah sembelit dan kelelahan pagi,
biasanya melewatkan sarapan atau hanya makan roti putih kurang energi dan sulit cerna. Kebiasaan baru, minum 250 ml air hangat pepaya 150 gram saat perut kosong sarapan. 30 gram oatmeal tambah 100 gram yogurt tambah 1 telur rebus tambah 1 SDT chia seeds tambahan. Konsumsi air 1,5 L hari dan jurnal pencernaan hasil 2 bulan, sembelit. Berkurang signifikan, energi pagi naik, merasa lebih ringan nih. 4. 2 pasien 2 BP, Budi 70 tahun. Yogyakarta, diabetes tip 2, dan lemah otot masalah. Kebiasaan sarapan makanan manis lonjakan gula darah dan otot lemah. Kebiasaan baru, minum 300 ml air hangat 1 apel kecil 100 gram saat perut kosong sarapan. 30 gram oatmeal tambah 200 ml susu kedelai tanpa gula tambah 100 gram tahu, kukus tambah alpukat tambahan. Cek gula darah harian, dan 15 menit berjemur pagi hasil. 3 bulan, gula darah stabil 180-130 mg del, kekuatan otot bertambah, lebih energik. 4. 3 pasien 3. Ani 65 tahun, Surabaya, hipertensi dan kelelahan masalah, tekanan darah tinggi, sering merasa letih. Sarapan tidak konsisten nasi putih hoce makanan manis, kebiasaan baru. 250 ml air hangat sesaat, setelah bangun 1 buah pir 120 gram saat perut kosong sarapan, 1 iris roti gandum, 100 gram yogurt tanpa gula, 1 telur rebus, dan alpukat tambahan, bergabung dengan kelompok sarapan komunitas untuk meningkatkan motivasi dan interaksi sosial hasil 4 bulan. Tekanan darah lebih stabil, kelelahan berkurang, lebih segar dan fokus di pagi hari. Bagian 5, rekomendasi pemantauan. Personal 5,1 personalize kebiasaan pagi. Setiap lansia memiliki kondisi kesehatan dan kebutuhan gizi berbeda. Jadi perlu penyesuaian. Penderita diabetes, pilih APAN atau PIL. Batasi kuning telur, dan pantau gula darah rutin. Penderita gastritis, minum air hangat tanpa lemon, ganti telur dengan tahu, bila sulit mencernanya. Penderita penyakit ginjal, kontrol asupan protein dan kalium, selalu konsultasi dokter. Pemantauan berkala 3-6 bulan, cek gula darah, profil lipid, fungsi ginjal, berat badan, penyesuaian serat dan protein. Mulai dari porsi kecil, misalnya 1 apel tambah 30 gram oatmeal, tingkatkan perlahan untuk mencegah kembung. 5,2 membangun kebiasaan di komunitas. Dalam program NGO Komunitas Lansia, kita bisa adakan webinar atau lokakarya, cara memilih buah, menyiapkan sarapan seimbang, menggunakan bahan lokal, mudah dijangkau oat, pisang, tahu. Sebarkan materi edukatif, buletin atau video YouTube dengan contoh pola makan pagi. Contoh 1, 250 ml air hangat, 1 apel, 30 gram oatmeal tambah 1 telur rebus tambah 100 gram yogurt. Contoh 2, 300 ml air hangat pepaya, 1 iris roti gandum tambah 100 gram tahu, kukus tambah alpukat. Bentuk kelompok sarapan komunitas, meningkatkan motivasi, interaksi sosial, dan kebahagiaan. Sediakan jurnal makan dan pencernaan, memudahkan penjaga gizi melihat kemajuan lansia. Menu, asupan cairan, kondisi pencernaan. 5,3 hindari miskonsepsi umum, banyak buah sama dengan lebih baik. Tidak, 1 buah cukup. Terlalu banyak bisa sebabkan kembung atau lonjakan gula. Buah bisa kapan saja. Tidak, buah usai makan utama bisa memperlambat pencernaan. Sarapan tanpa protein, salah besar. Protein esensial untuk menjaga otot dan vitalitas. 5,4 penutup kebiasaan pagi sederhana. Air hangat, buah saat perut kosong, dan sarapan seimbang merupakan strategi efektif bagi lansia untuk memulihkan energi, memperkuat otot, serta mendukung kesehatan pencernaan, jantung, dan sistem biologis secara keseluruhan. Metode ini mudah diterapkan dan cocok dalam program perawatan komunitas NGO. Aksi segera, mulai dari sekarang. Pilih APAN atau pisang, siapkan semangkuk oatmeal, dan segelas air hangat konsisten selama 4-6 minggu untuk melihat perubahan energi. Kesehatan, konsultasikan ke dokter gizi jika memiliki kondisi kronis diabetes, hipertensi, gangguan pencernaan. Sebarkan kebiasaan ini ke keluarga komunitas, dapatkan dukungan sosial, dan saling memotivasi. Bagian 6,
Perincian ilmiah mendalam 6,1 Mengapa makan buah saat perut kosong? Saat perut kosong, pencernaan dalam kondisi istirahat buah dicerna dengan cepat, memberikan energi segera. Fruktosa langsung diolah hati tanpa beban berat di lambung. Serat pektin di apel pir. Selulosa hemiselulosa di pepaya pisang bekerja untuk merangsang usus, mencegah sembelit, menjadi prebiotik, memberi makan bakteri baik, memperlambat penyerapan gula, stabilkan gula darah. Kandungan buah spesifik pisang 422 mg kalium dan vitamin B6, bantu otot dan saraf. Pepaya papain plus 62 mg vitamin C 100 gram, tingkatkan pencernaan imun. Apel 1-2 gram pektin, turunkan LDL rendah 36 pir, 5,5 gram serat buah dan vitamin K, bantu sirkulasi dan tulang. Kenapa cukup 1 buah? Menghindari kelebihan fruktosa, cegah tekanan hati dan kembung. 100-150 gram buah sama dengan 10-20 gram karbohidrat tambah 35 gram serat, cukup untuk energi dan rangsang cerna tanpa efek samping. 6,2 ilmu dibalik sarapan seimbang protein dan sarkopenia. Kekurangan protein leucine DLL mempercepat hilangnya massa otot. Sarapan 15-20 gram protein, 1-2 telur, 100 gram yogurt tahu, bantu memelihara otot, meningkatkan rasa kenyang, kurangi cemilan tidak sehat, mendukung regenerasi jaringan dan sistem imun. Karbohidrat kompleks, oat dan roti gandum dicerna perlahan, energi tahan lama 4-6 jam, beta-glukan 3-4 gram, 100 gram oatmeal, bantu turunkan LDL dan tingkatkan sensitivitas insulin. Lemak sehat, lemak tak jenuh. Alpukat chia membantu penyerapan vitamin A, D, K, omega 3 dari chia, antiinflamasi, jaga kesehatan jantung, dukung kesehatan sendi. Lansia air hangat dan pencernaan, stimulus cairan hangat, relaksasi otot lambung. Usus lemon 30 mg VC per buah, flavonoid, bantu fungsi hati dan imun. Minum air hangat sebelum buah, membersihkan jalan cerna. Siap serap nutrisi. 6. 3 tips praktis tambahan persiapan malam sebelumnya. Kupas dan potong apel per pir, simpan dalam wadah tertutup, rendam oatmeal semalaman untuk mempercepat memasak telur atau kukus tahu lebih dulu. Ritual tetap, atur alarm untuk waktu air, buah, dan sarapan. Gunakan piring kecil supaya porsi tidak berlebihan. Variasi dan estetika, berganti jenis buah tiap minggu. Pisang, apel pir, pepaya hias oatmeal dengan irisan apel agar menarik aktivitas ringan setelah sarapan. Jalan kaki 10-15 menit atau lakukan regangan ringan untuk sirkulasi dan bantu pencernaan. 6. 4 studi kasus tambahan dari Indonesia. Pasien 4 BP, Agus 72 tahun, Bali. Lelah osteoporosis, minum 300 ml air hangat 1 pir, 120 gram saat perut kosong. Sarapan 30 gram oatmeal tambah 100 gram yogurt tambah alpukat tambah 1 SDT chia seed tambah air. 15 menit berjemur setiap pagi. Hasil 3 bulan, energi meningkat. Peningkatan kepadatan tulang terbukti lewat tes DXA. Pencernaan stabil. Pasien 5, Rina 67 tahun, Medan. Kolesterol tinggi, kelelahan, minum 250 ml air hangat. 1 apel 100 gram saat perut kosong. Sarapan 1 iris roti gandum tambah 100 gram tahu, kukus tambah 1 SDT chia seeds tambahan. Ikuti kelas yoga komunitas. Hasil 4 bulan, LDL turun 10%. Kelelahan berkurang, perut lebih nyaman. Bagian 7, kesimpulan dan ajakan bertindak. Kebiasaan pagi sederhana, air hangat, buah saat perut kosong, dan sarapan seimbang adalah strategi efektif untuk lansia dalam memulihkan energi, memperkuat otot, dan meningkatkan kesehatan pencernaan, jantung, dan metabolisme. Ini adalah solusi praktis dan mudah diterapkan dalam program perawatan komunitas, terutama di lingkungan NGO yang mendukung lansia. Ajakan bertindak mulai sekarang. Pilih buah apel atau pisang, sediakan oatmeal kecil, dan air hangat konsisten selama 4-6 minggu. Amati perubahan energi dan kesehatan. Konsultasi profesional untuk kondisi kronis diabetes, hipertensi, gangguan pencernaan. Sebarkan manfaat ini, motivasi keluarga dan komunitas dengan kebiasaan sehat. Terima kasih para pendengar dan penonton telah menyimak video ini. Saya Dr. Samuel Hart. Semoga pagi Anda penuh energi dan semangat, hidup sehat dan bahagia di usia emas.